naik ke atas panggung. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum pelaksanaan sidang isbat yang akan digelar setelah salat maghrib, kita akan mendengarkan terlebih dahulu posisi hilal penentu 1 Syawal 1447 Hijriah, dan telah hadir bersama kita sejumlah narasumber yang telah kami sebutkan tadi. Dan sebelum para narasumber menyampaikan perspektif atau pokok-pokok pikiran, kita akan mendengarkan terlebih dahulu selama 15 menit posisi hilal penentu 1 Syawal 1447 Hijriah yang akan dipaparkan oleh Bapak Haji Cecep Nurwendaya MSI, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, yang mulia para duta besar dan perwakilan negara sahabat, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak-bapak dan Ibu pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, para peserta sidang isbat awal Syawal 1447 Hijriah yang kami hormati, mohon izinkan saya Cecep Nurwendaya, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, unsur dari Planetarium dan Observatorium Jakarta, akan menyampaikan paparan tentang posisi hilal penentu awal Syawal 1447 Hijriah. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, data posisi hilal penentu awal bulan Syawal 1447 Hijriah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat menentukan. Pertama adalah hari hisab, hari istimewa, hari ru'yah, sekaligus hari isbat penetapan tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa periode rata-rata fase bulan 29,53055 hari. Hari ini adalah tanggal 29. Tanggal yang menentukan apakah secara hisab dan secara ru'yah besok sudah memenuhi kriteria awal bulan Syawal, ataukah kita harus mengistiqmalkan, menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Baik, saya akan mencoba membahasnya dalam paparan. Yang pertama adalah kita coba melihat peta, bukan elongasi, kita ketinggian dulu. Pertama, peta ketinggian hilal saat matahari terbenam Kamis 19 Maret 2026 Masehi, penentu awal bulan Syawal 1447 Hijriah. Konjungsi terjadi pada hari ini Kamis 19 Maret 2026 secara dunia pukul 01.23.23 Universal Time
atau Greenwich Mean Time. Tinggi hilal adalah posisi bulan relatif terhadap horizon pengamat. Tinggi ini sangat mempengaruhi ketampakan hilal. Mengapa? Karena sangat dipengaruhi oleh cahaya syafaq atau cahaya senja. Kalau tingginya rendah, hilal pun sulit teramati. Semakin tinggi, semakin memungkinkan hilal teramati. Karena pengaruh syafaq semakin jauh dari horizon, jauh dari ufuk, itu semakin melemah. Tinggi hilal di wilayah daratan dunia, kita lihat di sini. Mohon maaf. Antara minus 2,2 derajat di New Zealand, Selandia Baru, kemudian sampai di Amerika 12,2 derajat di daratan dunia. Karena kita membahasnya daratan dunia. Kemudian kita lihat di sini. Nah, dari sini kita bisa membayangkan, oh, berarti sangat mungkin ada 2 hari yang berbeda mengalami satu Syawal di dunia ini. Mengapa? Karena tingginya yang di sini sangat rendah, di sini sangat tinggi. Itu baru ketinggian. Yang kedua adalah yang mempengaruhi bagaimana hilal tampak atau tidak adalah elongasi atau sudut elongasi. Elongasi adalah posisi bulan relatif terhadap matahari. Ini sangat penting. Bahkan secara astronomi ini lebih penting. Kenapa? Karena tidak terpengaruh oleh lintang pengamat. Ya. Nah, elongasi ini menyebabkan seberapa besar, seberapa tebal atau tipisnya hilal. Semakin jauh jarak matahari ke bulan, elongasi semakin besar, maka hilal semakin tebal. Dan kalau hilal semakin tebal, maka memungkinkan dapat terlihat atau dilihat. Elongasi geosentrik adalah kesepakatan yang dipergunakan di Indonesia, bulan, di wilayah daratan dunia antara 3,4 derajat di New Zealand sampai dengan 15,1 di Amerika. Nah, jadi semakin terbenamnya matahari terlambat, maka bulan pun bergerak di matahari menyebabkan elongasi semakin panjang atau semakin besar. Lalu baik kita lihat, betulkah hari ini terjadi konjungsi geosentrik yang dikenal sebagai ijtima? Memang benar, secara astronomis, hari ini tanggal 19 Maret 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah, pada pukul 08.23.23 waktu Indonesia Barat, atau 09.23.23 waktu Indonesia Tengah, atau 10.23.23 waktu Indonesia Timur, bulan dan matahari memiliki value, memiliki harga bujur ekliptika yang sama. Inilah konsep konjungsi. Namun ternyata bulan berada di sebelah utara matahari sebesar 1 derajat 4517 detik atau sekitar 1,75 derajat di utara matahari. Menyebabkan menjelang Syawal ini tidak ditandai oleh gerhana matahari. Kenapa? Karena memang ada lintangnya, lintang ekliptika. Baik, saya coba menunjukkan bagaimana dengan di Jakarta, posisi di Jakarta saat ini. Pada saat matahari terbit di Jakarta, pukul 05.5701 ada yang mengatakan hilal belum lahir. Ya, kenapa? Karena ijtima belum terjadi. Ijtima akan terjadi pada pukul 08.23.23 WIB. Ada yang mengatakan umur hilalnya 0 jam. Hilal adalah anak bulan. Ijtima adalah menyatunya bulan dan matahari tampak dari bumi. Jamaah menyebabkan terbentuknya hilal. Lalu pada saat matahari terbenam di Jakarta, pukul 18.03.58, tinggi hilalnya 1,95 derajat. Masih cukup rendah. Masih cukup rendah.
Umur hilalnya 9 jam 40 menit 35 detik. Ini hanya 2 dimensi, hanya tinggi saja, tidak membahas, tidak menggambarkan elongasinya. Tapi dengan tingginya 1,95 dipastikan elongasinya juga tidak besar harganya. Baik, mohon maaf. Oke. Nah, baik. Kita coba bandingkan posisi di Jakarta 18 Maret kemarin, 28 Ramadan, saat terbenamnya matahari, bulan sudah terbenam terlebih dahulu sehingga tinggi bulannya negatif minus 9,07. Dan kalaupun kita melihat ada yang memotret, nah kita lihat bentuknya pun sabit tua dan telungkup. Ini nggak boleh, hilal telungkup nggak boleh. Kenapa? Kalau telungkup berarti matahari ada di atas. Nah ini kita lihat kemarin. Lalu hari ini istimewa -1 hari wajar negatif karena sehari sebelum istimewa. Hari ini yang menentukan 19 Maret, 29 Ramadan, 1447 Hijriah, istimewa terjadi 082323, tinggi bulan di Jakarta 1,95 derajat. Jadi secara astronomis masih di bawah 3 derajat, masih rendah. Bentuknya sabit muda miring ke utara. Mengapa? Karena tanduk dari bulan itu sendiri, sabitnya itu miring ke utara karena bulan letaknya berada di utara matahari. Dengan fraksi iluminasi 0,20%. Lemah. Kenapa? Karena mata awam yang umum dapat melihat hilal itu dengan 1%. Ini jauh. Lemah sekali. Kemudian besok, nah ini. Tanggal 20 Maret. Ya, kita lihat. Tinggi bulannya besok sudah 12,52 derajat, besar sekali. Kemudian fraksi iluminasinya 2,47. Besok itu mata orang awam pun mudah melihat bulan. Syaratnya kalau cuaca cerah, tidak ada awan. Nah kita lihat di sini. Sengaja ini 29, di sini tidak dituliskan. Kita menghargai dan menunggu sidang isbat penetapannya dulu. Baru ditulis apakah ini tanggal 30 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Baik, kita terus. Nah, mohon maaf, ini loncat-loncat. Baik, ini ilustrasi kriteria MABIMS. Ini ada horizon ufuk. Ketinggian 3 derajat itu setara dengan 6 kali lebar piringan matahari kalau Bitasbi. Kemudian elongasi jarak bulan matahari 6,4 derajat. Nah hati-hati dengan 6,4 derajat. Karena ada yang menganggap kalau 6 derajat 6 menit itu 6,6 katanya. Salah. 6,6 derajat 6 menit adalah 6,1 derajat. Karena 6 per 60 derajat. Nanti akan kita lihat lebih jauh. Ini elongasi. Tinggi toposentrik minimum 3 derajat. Dan elongasi geosentrik minimum 6,4 derajat. Pakai dan. Dan itu harus memenuhi kedua-duanya. Mengapa harus memenuhi? Tadi sudah dijelaskan bahwa ketinggian ini dipengaruhi oleh cahaya safak. Semakin rendah maka cahaya senja akan mengaburkan, mengalahkan cahaya hilal yang lemah. Semakin tinggi, pengaruhnya semakin kecil, kemudian elongasi menyebabkan tebal dan tipisnya hilal. Kalau hilal itu sudah di atas 6,4 derajat, memungkinkan hilal itu memasuki kriteria visibilitasnya. Kemudian kedua parameter ini, markasnya untuk wilayah Indonesia, tempat dimanapun wilayah NKRI yang memenuhi kedua parameter tersebut. Posisi hilal adalah bagian pusat piringan bulan, center of the moon. Kesepakatan Labuan Bajo 2018. Ini pure astronomi. Astronomi menghitungnya dari titik, tidak atas, tidak bawah. Nah, kita lihat di sini. Peta visibilitas hilal akhir Ramadan menjelang Syawal. 1447 Hijriah kriteria baru MABIM.
Kamis Kliwon 19 Maret 2026 pada saat matahari terbenam di masing-masing tempat di seluruh dunia. Kita lihat kurva yang landai ini adalah kurva ketinggian 3 derajat. Jadi pada saat matahari terbenam di setiap titik-titik ini tinggi hilalnya 3 derajat. Di sini lebih besar dari 3, di sini lebih kecil. Yang kedua, kurva yang tegak ini adalah elongasi. Jadi di sini 6,4 derajat, 6,4 terus. Karena kriteria tadi menggunakan kata dan, maka kita melihat petanya sebagai irisan yang memenuhi keduanya, maka daerah yang berwarna hijau merupakan wilayah yang sudah memenuhi kriteria baru Mabims, sementara yang berwarna magenta tidak memenuhi. Termasuk Indonesia. Bahkan di semua Mabims kita lihat di sini. Mulai di sini India ke sana masuk. Jadi India ke barat sudah masuk kriteria Mabim, hanya mereka tidak menggunakan kriteria Mabim. Karena kriteria Mabim digunakan di wilayah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kesepakatan pemerintah G2G. Nah, sehingga tanggal 1 Syawal secara hisab jatuh pada hari Sabtu Pahing 21 Maret 2026 Masehi. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Ini yang menarik, Pak. Selintas agak kaget juga. Mengapa? Karena peta ketinggian hilal saat matahari terbenam di wilayah Indonesia yang paling timur itu di Merauke. Tingginya 0 derajat 54 menit 27 detik busur. Lebih sederhana kalau saya katakan tingginya 0,91 derajat desimal. Lebih mudah. Sampai yang berwarna hijau 3 derajat 7 menit 52 detik. Atau didesimalkan 3,13 derajat. Dilihat dari kurvanya ada yang merah dari warna petanya ada yang merah, ada yang hijau. Sebagian wilayah Provinsi Aceh di NKRI sudah memenuhi parameter tinggi hilal minimal 3 derajat pada kriteria Mabims. Jadi sudah ada. Nanti akan saya jelaskan daerah mana saja. Ini kalau dilihat dari hanya parameter ketinggian. Lalu bagaimana dengan elongasinya? Dan ini tidak bisa dikatakan atau, ini harus dan. Ya, karena saling mempengaruhi. Yang satu karena pengaruh safak, cahaya senja, kedua tebal tipisnya hilal. Elongasi di paling utara tuh di Waris. Waris itu kabupaten di daerah Kirom. Kirom itu Papua. 4 derajat 32 menit 40 detik, 4,54 derajat sampai 6 derajat 6 menit 11 detik, 6,10 derajat itu di Banda Aceh. Kalau tadi Sabang, sekarang Banda Aceh. Dekat kok, berdekatan. Nah, yang unik di sini Pak, tolong hati-hati. Banyak orang yang menganggap bahwa 6 derajat 6 menit Pak sudah masuk kriteria. Kenapa? Katanya kan 6,4, betul 6,4. Tapi kalau didesimalkan berarti hanya 6,1. Belum memenuhi kriteria. Jadi menurut parameter elongasi minimum 6,4 derajat, seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria elongasi minimum 6,4 derajat. Lalu bagaimana kalau digabungkan? Karena kriteria Mabim itu merupakan perpaduan antara keduanya. Kita lihat. Gambarnya jelas. Magenta semua, merah semua. Kalau tadi, kurva tadi digabungkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tidak memenuhi kriteria awal bulan kamar yang Mabim, warnanya magenta. Sehingga tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing 21 Maret 2026. Ini hisab. Hisab itu informatif. Nanti kita akan mendengarkan hasil dari ru'yah.
ruya itu konfirmasi, ruya itu verifikasinya. Karena kita tahu bahwa di Indonesia lazimnya penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah ditetapkan berdasar metode ru'yah dan hisab. Ya, jadi hisabnya sudah ada, ru'yahnya kita tunggu. Baik, kita lihat. Nah, sekarang kita coba melihat posisi hilal. Ya, ilustrasi di ufuk barat. Ini ufuk barat. Ini matahari terbenam, jadi definisi matahari terbenam itu piringan atas matahari itu bersinggungan dengan ufuk. Seluruh ibu kota provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sabang itu paling barat walaupun bukan ibu kota provinsi, kemudian dipetakan di manakah letak posisinya. Ternyata yang menarik semuanya berada di bawah kriteria MABEMS. Ada yang di atas 3 derajat di sini sedikit, tapi di bawah 6,4. Ini 3 derajat, kemudian ini lengkungan 6,4. Semuanya di bawah. Kesimpulannya, di seluruh ibu kota provinsi di NKRI dan Sabang tidak memenuhi kriteria MABIM awal bulan Syawal 1447 Hijriah. Kalau datanya dipetakan. Lalu kita lihat. Nah, ini yang menarik. Tiap tahun Kementerian Agama memfasilitasi, mengumpulkan para ahli hisab dan ruyat di Indonesia dengan berbagai sistem. Di sini ada 27 sistem, ya, dalam acara sinkronisasi data hisab kalender Hijriah Indonesia. Ini kalender resmi kita. Nah, ternyata yang menarik adalah dari 27 ini semua bervariasi. Apanya yang bervariasi? Harinya sama, tanggalnya sama, jam terjadinya istimewa ada sedikit berbeda. Tapi sekitar 0823 ada 23, 23, 29 perbedaannya kecil. Karena hisab juga tetap harus ada yang namanya koreksi berdasarkan empirik. Empirik itu juga terkadang tergantung dari rumus apa yang dipakai. Nah, yang menarik di sini adalah ternyata Pak kok ada yang mengatakan enggak ada yang 3 derajat. Siapa bilang? Accurate time 3 derajat lebih. Hisab astropersis 3 derajat lebih. Yang lain munkak 3 derajat. 2 derajat antara 2, 3. Jadi sekitar itu. Yang menarik, Pak kok ada yang 5 derajat? Iya betul. Ini adalah hisab tahribi. Hisab perkiraan. Yang menariknya apa? Bahwa hisab tahribi itu kebanyakan menghitung irtifa tinggi hilal itu sederhana. Maghrib jam berapa, dikurangi istimewa jam berapa, dibagi 2 dalam derajat. Jadi kalau maghrib jam 18, kemudian istimewanya jam 3, 18 dikurangi 3, 15 dibagi 2. Ya. 18 dikurangi 8 misalnya, 7. Kita lihat di sini jam 8, 18 ya. Kalau maghribnya jam 18, 18 kurangi 8 kan 10 jam. 10 dibagi 2 menjadi 5 derajat. Tidak heran ini 5 derajat. Ada yang 5 derajat, 1, 2, 3, ada 4 nih. Tapi yang menarik adalah ternyata hisab tahribi ini kebanyakan tidak memiliki fasilitas menghitung elongasi. Jadi hanya menghitung irtifa, makanya kosong. Padahal syarat mutlak dua-duanya harus ada. Makanya setelah berumbuk dalam sinkronisasi ini, keputusan sinkronisasi awal bulan Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 21 Maret 2026 Masehi. Ini sudah ditentukan 2 tahun yang lalu Pak. Tahun 2 Juli 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Surakarta. Jadi kalau tahun ini menghitung untuk 2 tahun ke depan. Tahun depannya akan mengevaluasi kembali khusus Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah menghitung 2 tahun ke depan lagi. Jadi secara berkala. Nah, jadi ini yang dipakai sebagai landasan untuk pembuatan kalender Hijriah Indonesia. Termasuk SKB juga.
Baik, kita teruskan. Simulasi pos hilal menjelang awal Syawal. Sengaja saya katakan menjelang awal. Karena belum tentu besok itu tanggal 1. Makanya dikatakan menjelang. Tergantung apakah memenuhi kriteria atau tidak. Di Jakarta, kita lihat. Saat terbenamnya matahari, bulan, wah kebetulan ini daerahnya daerah ada pohon. Tingginya hanya 1,95, pohonnya 5 derajat gitu ya. Berarti hilalnya di belakang pohon gitu ya. Nah di sini beda azimutnya, kemudian yang penting ada elongasinya 5,71 derajat. Yang menarik adalah bulan terbenam itu 10 menit 23 detik setelah matahari, ini yang dikatakan live. Jadi meruyat itu di Jakarta cukuplah 10 menit 24 detik setelah maghrib. Setelah itu selesai sudah dengan maghrib. Kenapa? Bulannya sudah terbenam. Ya. Kenapa cepat? Memang karena tingginya hanya 1,95 derajat. Nah, di Jakarta ini simulasi, Pak. Ya, bukan asli. Tipis sekali. Hanya 0,20%. 0,20%. Karena simulasi ini kelihatan. Kenapa kelihatan? Karena saya berikan tanda panah. Kalau tidak tanda panah belum tentu kelihatan jelas ya. Berbeda dengan di luar. Ini hanya posisional saja. Sangat tipis. Nah, ini ilustrasi sedikit di Jakarta. Istimanya pukul 08.23.23, matahari terbenam 18.03.58. Pak maghrib kok 18.06? Iya, kan harus pakai ihtiyat 2 menit ya. Itulah aturan bagaimana menghitung awal waktu sholat. Tinggi marainya 157, elongasinya bulan terbenam 10 menit 24 detik setelah matahari terbenam. Kelihatan peruyatnya agak sedih juga, kok nggak kelihatan ya hilalnya. Memang rendah masalahnya Pak. Ini ilustrasi saja. Nah, tadi saya sudah menjelaskan. Sebagian dari wilayah Aceh itu sudah memenuhi salah satu parameter dari kriteria MABIMS. Data hilal matahari pada saat matahari terbenam. Nah, kita lihat. Ada 11 daerah dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh yang sudah mencapai parameter tinggi hilal minimal 3 derajat. Ada angka 3, tipis 3. 3 derajat ber 3,1, 3,02, sekitar 3. Namun belum mencapai elongasi 6,4 derajat. Kita lihat elongasinya. Semuanya 6 derajat, paling tinggi itu 6 derajat 6 menit. Berarti kalau 6 derajat 6 menit itu 6,1. Ada orang yang salah baca. Pak Cecep itu sudah 6,6 loh. Itu udah masuk kriteria. Salah itu. 6 derajat 6 menit itu artinya 6 derajat 6/60 karena 1 derajat itu kan 60 menit. Waktu menit busur. Jadi sama dengan 6,1 derajat. Masih di bawah kriteria Imkanuriyah. Banda Aceh, Sabang, Calang, Janto, Sigli, Merede, Ya, dan itu mengkonfirmasi hasil temuan ilmiah yang disodorkan oleh para saintis ahli astronomi dengan hitung-hitungan hisabnya yang tadi juga dipaparkan oleh Pak Cecep ya. Yang memungkinkan itu kan posisi di barat. jadi lebih panjang. Saat bulan di atas ufuk setelah matahari terbenam sampai bulan terbenam itu 15 menit 40 detik. Itu kalau cerah ya. Baik, umur hilalnya di situ. Nah, ini hilalnya sedikit lebih tebal. Tapi teman saya bilang, Pak, walaupun tebal lebih tebal sedikit, ya beda tipis lah. Kalau di Jakarta 0,20%, di Banda Aceh 0,22%. Itu sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali. Umurnya juga berbeda. Maaf. Kenapa loncat? Nah, saya ingin menunjukkan di sini. Nah, ini di Sabang, Pak.
Memang sih kadang-kadang kalau kita lihat, kok besar ya Pak? Sebenarnya ini setengah derajat Pak. Ini juga setengah derajat. Bulan dan matahari itu diameter sudutnya hanya setengah derajat. Nah kalau beda azimutnya 3,88 derajat, berarti sama dengan 7,5 kali lebar piringan matahari. Kayak biji tasbih sebanyak 7,5. Ke atas 3 derajat sama dengan biji tasbih bulan sebanyak 6 bulan ke atas. Ya, ini hanya ilustrasi saja. Kemudian bulan terbenam 15 menit. Lalu saya ingin menunjukkan sedikit Pak. Selain selain Mabim, ada juga yang bisa menjelaskan lebih seluruhnya, lebih detail. Sama saja visibilitas. Syaukat Muhammad Odeh dengan hilal kriteria Odeh, tanggal 19 Maret 2026 saat terbenam di masing-masing tempat, ya, membagi-bagi wilayah di dunia, daerah-daerah dengan warna red, impossible, yang menunjukkan bahwa bulannya di bawah ufuk. Lalu ada yang no color, not possible, termasuk sampai dengan daerah, kalau Arab sudah masuk ya, India ya, di sini, Afrika. Ini sama, not possible, hilal tidak akan teramati menurut Syaukat Muhammad Audah. Dia ahli falak, kelahiran orang Palestina, kemudian lahir di Kuwait dan sekarang dia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dia adalah Director of Astronomy tentang masalah hilal. Baik, izin Pak Cecep barangkali bisa dipersingkat sedikit. 1 menit lagi? Iya, silakan. Oke. Nah ini baru. Kalau yang blue, need optical aid. Jadi kalau di Saudi Arabia hari ini itu memungkinkan dilihat dengan teleskop Pak, warnanya biru menurut Odeh. Kesini could be seen by naked eyes, apalagi ke sana itu memudahkan. Dan karena 1 menit, nah kita sekarang menantikan 117 titik lokasi Ru'yatul Hilal di seluruh wilayah Indonesia. Yang paling banyak adalah Jawa Timur Pak, 28 titik lokasi. Sementara Aceh di sana 6 titik ya, 6 titik, dan saya mungkin akan membacakan sekitar 1 menit lah, setengah menit. Kesimpulan. Berdasar kriteria Mabim 3 dan 6,4, jadi tingginya 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Pada tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah, 19 Maret 2026 Masehi, posisi hilal di sebagian wilayah Provinsi Aceh telah memenuhi parameter tinggi hilal minimum 3 derajat pada kriteria Mabim. Namun tidak memenuhi parameter elongasi minimum 6,4 derajat. Sehingga tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah secara hisab Mabims jatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pahing tanggal 21 Maret 2026 Masehi. Tingginya masuk tapi elongasi tidak. Padahal Mabim mensyaratkan dua-duanya harus memenuhi. Itu syaratnya wajib dua-duanya. Tidak pakai atau dan. Kemudian kelaziman penentuan bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yah dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan ru'yah sebagai konfirmasi atau verifikasi dari hisab. Pada hari ru'yah tanggal 19 Maret 2026 Masehi, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara, nah lebih mudah ini Pak, 0,91 derajat sampai dengan 3,13 derajat dan elongasi antara 4,54 derajat sampai dengan 6,10. Lebih mudah ya, karena elongasi kan minimalnya 6,40 ya, 6,4 itu 6,40 sama. Di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkan ru'yat Mabims, oleh karenanya hilal menjelang awal Syawal 1447 Hijriah pada hari ru'yat ini, sekaligus pada hari isbat ini, secara teoritis diprediksi tidak mungkin dapat diruyat. Karena posisinya berada di bawah kriteria visibilitas hilal pada saat matahari terbenam.
Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk paparan posisi hilal penentu 1 Syawal 1447 Hijriah. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama perspektif atau pokok pikiran yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi. Dengan hormat disilakan.